Terima kasih untuk Bapak Gembala yang tempat ini memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab suratan Efesus pasal yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 3. Kitab Efesus pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca seluruh ayat ini karena tidak banyak. Saya ingin ajak saudara yang datang pagi hari ini yang membawa Alkitab saudara. Mari kita baca seluruh ayat ini. Seberapa sudah banyak ketemukan amin? Oh belum banyak ya? Oke lagi sekali. Saya tunggu supaya saudara ketemu. Halaman 251 kalau Alkitab saudara sama tebal dengan saya. 251 dalam perjanjian baru. Oke seberapa yang sudah ketemu katakan amin? Oke, sudah banyak ketemu. Mari kita baca sama Efesus pasal ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 19. 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji nama Tuhan diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perikop yang kita baca adalah suratan Rasul Paulus kepada sidang di Efesus. Kalau Anda mempelajari tentang perjalanan misi Rasul Paulus, dia pernah memulai pelayanan di Efesus, kota Efesus. Dan berada 3,5 tahun dia ada di sana. Dan dia sangat mencurahkan perhatian dan waktunya dalam pelayanan di sidang Efesus. Sehingga kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, dari 7 sidang yang dilawat oleh malaikat Tuhan, ada salah satunya adalah sidang Efesus. Ya, yang ditegur oleh Tuhan, janganlah engkau meninggalkan kasihmu yang mula. Anda sampai di sini mengikuti apa yang saya sampaikan? Puji nama Tuhan. Oke, ini yang pertama kali saya khotbah, saya mau bikin ikatan janji dulu ya. Kalau dengar khotbah jangan seperti orang mati, saudara. Berikan tanda reaksi, tanda kehidupan. Kalau setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Minimal anggukan kepala saudara atau gelengkan kepala saudara. Jangan melotot aja begitu saudara. Seperti orang mau divonis mati. Anda datang ke gereja kan bukan untuk divonis mati. Anda ingin bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji sembah, dan dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Ada amin? Puji Tuhan sudah hidup, tolong kehidupan ini dipertahankan. Ya, oke, saya ulangi lagi saudara. Sidang Efesus adalah sidang yang dilawan Tuhan dalam kitab Wahyu, di mana sidang ini pernah meninggalkan kasih Tuhan yang mula-mula. Nah, sebelum perjalanan misi yang ketiga yang terakhir, Rasul Paulus menuliskan doanya, mencatat pesan doanya kepada sidang Efesus. Untuk sidang Efesus sebelum dia tinggalkan, untuk dia melangsungkan perjalanan misi yang terakhir, dia ada 3 doa yang disampaikan. Mari kita perhatikan baik-baik, saya akan baca ulang. Ayat yang ke-16. Aku atau Paulus berdoa supaya Ia atau Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada 3 doa yang dinaikkan kepada Tuhan untuk sidang Efesus. Dan 3 doa ini kita bisa berikan 3 sesi untuk kita mau merenungkannya. Tapi saya pagi hari ini saya tergerak untuk menerangkan satu saja. Yaitu dalam ayat yang ke-19. Dia berkata begini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau saudara senang dengan tema khotbah saya pagi hari ini menjadi umat Tuhan yang mengalami kepenuhan dalam Kristus. Saudara, kita harus hidup dalam mengalami kepenuhan Kristus mengalami kepenuhan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Apa maksudnya mengalami kepenuhan? Berbicara mengenai kedewasaan. Secara physically, secara lahiriah, tentunya kita mengalami suatu proses. Betul saudara? Dari kanak-kanak sampai kepada kehidupan yang dewasa, sampai kepada lanjut usia. Secara physically, secara tubuh jasmani, kita mengalami proses. Bagaimana kehidupan setiap kerohanian kita? Seharusnya
Saya katakan seharusnya. Kenapa saya katakan seharusnya? Kadangkala kita temukan ada orang Kristen yang tidak bertumbuh dan tidak dalam dewasa dalam Tuhan. Seharusnya mengalami namanya proses dalam kesempurnaan dengan berjalannya waktu. Dari hari, minggu, bulan, sampai ke tahun, sampai kemudian beberapa tahun, seharusnya kehidupan kekristenan harus meningkat di dalam kerohaniannya. Kalau setuju katakan amin. Jadi kita kehidupan sekarang dengan kehidupan yang kemarin, sesungguhnya kerohanian itu harus berubah. Ya, kita harus mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Kedewasaan seseorang, menurut pengamatan saya, tidak semata-mata diukur oleh usia. Kadang-kala kita bisa bertemu dengan anak-anak yang usianya belum cukup dewasa, tetapi ketika dia berkata-kata, tetapi ketika dia mengucapkan satu kalimat, ketika kita ngobrol sama dia, kita bisa simpulkan, ini anak sudah dewasa. Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Bahkan ketika kita mau ada orang yang sudah usianya sudah dikatakan dewasa, kalau kita ngomong sama dia, ini orang ngomong kayak anak-anak. Nah, kita belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidang Efesus. Hendaklah dikatakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Mengalami satu kedewasaan. Saya punya pemahaman kesuksesan orang Kristen bukan semata-mata diukur oleh materi. Saya ulangi lagi. Kesuksesan orang Kristen, kesuksesan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak semata-mata diukur oleh keberhasilan dan materi. Itu baru separuh perjalanan. Tetapi kekristenan yang berhasil adalah kehidupan yang menyerupai seperti Kristus. Seringkali orang terkecoh. Ketika orang berhasil, dikatakan, wah dalam sisi materi, dia sudah sukses dalam Tuhan. Belum, itu baru separuh perjalanan. Mari kita lihat dalam Injil Matius, pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-48. Matius 5, ayat yang ke-48. Mari kita baca sama-sama ayat ini lagi sekali. Matius 5, ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada amin? Dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Harus, saudara. Tidak ada tawar-menawar. Kalau mogah-mogah, itu berarti masih ada kemungkinan tidak. Tapi ayat ini berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau Anda ngerti ayat ini, saya percaya kekristenan dalam kehidupanmu tidak pernah kau bermain-main. Dalam imanmu kepada Kristus Yesus, dalam kekristenanmu, engkau tidak lagi bermain-main. Tapi engkau dari hari ke hari punya satu gairah, punya satu semangat untuk Anda memacu diri, untuk mengalami perubahan demi perubahan, sampai menuju dalam kesempurnaan Kristus Yesus. Anda berkata, Pak, jangan terlalu fanatik lah jadi orang Kristen. Kita mau orang Kristen mah biasa-biasa aja. Kan zaman-zaman demokrasi, zaman-zaman kita sudah reformasi. Jadi apa? Ya mesti ada pengertian dong Pak. Buat saya, kita punya toleransi, tapi no kompromi. Apalagi bicara dosa. Jadi saudara berkata gini, karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu ini sorga adalah sempurna. Saya berharap selepas ibadah ini Anda jangan mengatakan, saya alergi dengan istilah kata sempurna. Janganlah, jangan begitulah. Kita boleh jadi orang Kristen, tapi jangan terlalu fanatik. Saudara, Anda nggak ngerti isi Alkitab yang sebenarnya. Kefanatikan itu bukan berbicara mengenai orang yang tidak punya toleransi. Kita punya toleransi, tapi tidak kompromi. Lalu, mau perdalam lagi, mari kita lihat dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Maksudnya apa sih kita sempurna seperti Bapa yang di sorga? 1 Yohanes 2, mari kita baca ayatnya, ayat yang ke-6, berkata begini. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama lagi sekali, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada amin? Saya ulangi lagi nih. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia dalam Kristus Yesus, bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan apa? Wajib. Kalau wajib itu lagi sekali tidak boleh, tidak. Anak-anak kalau tiap hari Senin di sekolah nih, Anda setiap hari Senin wajib pakai baju putih-putih. Kenapa? Karena hari itu ada acara upacara bendera. Kalau Anda pakai pakaian yang lain, putih abu-abu atau putih merah, kira-kira diizinkan sekolah enggak?
Enggak, dia dihukum Anda di depan pintu. Tunggu, nggak boleh masuk. Sampai mungkin ada kurun waktu tertentu, baru diizinkan masuk. Anda dikatakan begini, setiap tanggal 20 wajib bayar PLN. Anda bayar, apa yang terjadi? Kena penalti, kena hukuman. Iya Pak ya? Nah, saudara katakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Saya mau tanya, Anda sadar bahwa Anda dalam Kristus Yesus? Ya ilah cuma 10 orang. Saya mau tanya, Anda sadar bahwa Anda hidup dalam Kristus Yesus? Anda wajib hidup seperti Kristus. Ya Pak ya? Bukan gondrong rambutnya, bukan gaya bajunya panjang, bukan itu. Tapi apa? Kehidupan karakternya. Kehidupan karakter. Oke saudara, saya nggak terlalu lama di sana karena itu bukan poin saya. Karena kita bicara karakter, itu lebih dalam lagi tersendiri. Poin saya adalah mengalami kedewasaan, kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Paulus berdoa kepada sedang Efesus supaya mereka, ketika Paulus meninggalkan mereka dalam kata pelayanan misi yang selanjutnya, ketiga, Paulus ingin supaya kehidupan jemaat Efesus mengalami proses untuk menuju kesempurnaan Kristus Yesus. Sama seperti saya percaya doanya sama berlaku sampai hari ini kepada gereja Tuhan yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Termasuk dengan kita yang pada hari ini ada di ruangan ini. Ini doa Paulus masih berlaku. Ya, oke, saya masuk dalam poinnya. Saudara, bicara soal kesempurnaan, bicara soal pendewasaan, bicara soal kemajuan di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kerohanian, tidak kita pungkiri bahwa ada keterlibatan Roh Kudus di dalamnya. Saya ulangi lagi saudara, kehidupan kedewasaan dalam kerohanian seseorang, setiap kehidupan setiap kita, itu tidak bisa lepas yang keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Karena Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menyeru nama Tuhan tanpa digerakkan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin saudara. Jadi kalau Anda pagi hari ini ada dalam ruangan ini, dengar baik-baik. Anda bisa bertobat, Anda bisa percaya sama Yesus Kristus. Itu bukan karena kehebatan pendeta. Itu bukan karena kehebatan penginjil. Itu bukan karena kehebatan orang-orang dekat kepada saudara yang ketika bersaksi kepada Anda. Itu tapi karena kerjaan Roh Kudus. Yang melalui perantara orang-orang yang berjumpa dengan Anda. Amin. Nah saudara, cuman kita harus mengerti ini. Jadi orang Kristen jangan hanya punya Roh Kudus. Tapi harus penuh Roh Kudus. Ya, dan jangan juga kita meremehkan, mengecilkan kalau ada orang Kristen yang belum mengalami penuh Roh Kudus. Kenapa? Kita tidak usah perdebatkan. Jangan hanya gara-gara enggak penuh Roh Kudus, kemudian kita mengklasifikasikan orang-orang yang tidak penuh Roh Kudus. Tapi kita harus memotivasi diri untuk kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Anda yang datang pagi hari ini, mungkin Anda belum penuh Roh Kudus, belum bisa berbahasa roh, belum bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, it's okay, jangan kecil hati. Yang penting Anda jaga rasa haus dan lapar dan terus memotivasi diri. Saya percaya satu hari Anda mengalami itu. Anda pasti mengalami. Saya jamin Anda pasti mengalami. Saya ngalamin tuh. Background saya ini bukan aliran Pentakosta. Saya lahir dari keluarga Katolik. Yang bicara namanya Roh Kudus alergi saudara. Dan mohon maaf dulu saya tidak suka dengan namanya aliran Pentakosta. Kenapa? Di rumah engkong saya dulu. Ya, dulu saya tinggal di daerah kota, nggak jauh dari sini, daerah Gedong Panjang di sana. Saudara, tetangga beberapa rumah dari rumah opa oma saya, itu kalau pagi saudara, itu ada yang kebaktian, ramai sekali. Kalau saya datang ke rumah opa oma saya itu pagi-pagi itu jam 10, wah mereka lagi ramai nyanyi-nyanyi. Terus gitu saudara. Wah kita dengar ada ngering-ngeringan, orang nangis-nangis, teriak-teriak. Aduh, saya waktu masih kecil, so ngerinding bulu kuduk saya. Saya bilang ini ngadain apa aliran ini. Belum kaget kitanya ketika mereka keluar, mereka udah ketawa-ketawa. Syok langsung, wih ini saya bilang ini gereja aliran apa. Gitu ya. Hampir tiap minggu begitu. Jadi saya sangat alergi namanya gerakan Pentakosta pada saat itu. Makanya saya masuk dalam gereja Katolik. Yang tenang, sandu. Ya, masuk gereja itu saudara, kita betul-betul merasakan rasanya sakral di dalam ruangan itu. Beda dengan karismatik tuh. Lalu, saya nggak mengatakan gereja Anda nih, saya bicara karismatik secara dulu. Kalau gereja konservatif tenang sudah masuk gereja. Masuk gereja Katolik, sampai di sini yang pernah masuk gereja Katolik. Masuk ambil air, berikan tanda salib. Iya baik. Mau duduk, harus berikan tanda lutut. Lalu ada papan di bawah. Kita berlutut, kita doa. Tenang, sunyi. Saking sunyi kalau ada duit koin jatuh, kita tahu itu uang siapa.
Kira kita, ini 4 baris di belakang saya yang jatuh uangnya. Iya Pak ya. Janjian sama orang, dia batuk, kita tahu, wah udah datang orang itu. Kenapa? Saking sunyinya. Tapi sekarang karismatik kadang-kadang mohon maaf ya, harus belajar di gereja-gereja konservatif. Worship leader udah 7 urat keluar di sini. Dia masih bergurau, masih bercanda di kursi, masih ngobrol-ngobrol di belakang. Tapi saya lihat gereja ini enggak, saudara. Yang di luar sana banyak ya. Halo? Yang di luar sana banyak. Tapi yang di luar lagi ada dalam ruangan ini nih. Persoalannya sekarang, saudara. Oke, saya mengatakan lagi sekali. Saudara, kita harus belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya keterlibatan Roh Kudus tidak bisa dipungkiri. Nah, saya ingin ajak kita melihat level demi level di dalam kita mengalami pertumbuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ayo kita buka dalam kitab Galatia. Kitab Galatia. Ayo kita buka. Saudara, kalau saudara sedang mencatat, catat saudara. Kalau tidak, saudara bisa mendengar baik-baik, simak baik-baik. Nah, supaya nanti saudara bisa mempelajari kembali, merenungkan kembali. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Galatia 5 ayat 16, demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ingin baca dalam ayat yang ke-18, mohon maaf saudara, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, Galatia 5, 16 sampai dengan 18. Lalu kita pindah ke ayat yang ke-22. Saudara siapkan pen saudara, siapkan stabilo saudara. Nanti kalau ada kata-kata roh di sana, saudara berikan tanda dengan kata-kata yang di depannya. Ya, oke, saya akan pandu. Saudara ketemu saudara, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, nanti kita pindah langsung ayat yang ke-22. Oke, di depan sudah ditujukan. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, gariskan bawah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Garis bawahi keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, garis bawahi dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Garis bawahi kata-kata buah roh. Saudara sekalian dalam Tuhan, perhatikan ke depan lagi sekali, saya ulangi lagi sekali saudara. Paulus berdoa kepada sidang Efesus supaya mereka mengalami kepenuhan Allah dalam kehidupan setiap umat jemaat Efesus. Apa maksudnya? Maksudnya mereka supaya mengalami kedewasaan. Matius pasal 5 berkata, engkau harus hidup sempurna seperti Bapamu sempurna. Bagaimana kita hidup sempurna seperti Bapa di surga? Satu yang Tuhan mengatakan, kalau engkau hidup dalam Dia di dalam engkau, kita wajib hidup seperti dengan Kristus. Apa maksudnya? Karakter kita, bukan jasmaniah kita, kehidupan karakter kita. Kalau pagi hari ini Anda menjadi orang Kristen, sejak bertobat sampai hari ini, ada orang berkata begini, gua kenal lu udah lama, lu bertobat nggak bertobat sama aja. Berarti saudara, something wrong with you, sir. Ya, Pak ya. Halo? Kalau ada orang tua sama anaknya nasihat begini, mama lihat kamu setiap minggu ke gereja, kamu rajin berdoa, tapi bertobat nggak bertobat, sama aja loh. Berarti saudara, something wrong with you, sir. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita supaya orang mengatakan begini, saya kenal you udah lama loh. Sekarang saya lihat you berubah, beda. Dulu you pemarah, sekarang you lemah lembut. Dulu you pendendam, sekarang you kok bisa mengampuni. Dulu you pelit, sekarang kok kikir. Oh, ngerti juga saudara ya. Saya pikir Anda tidur saudara. Anda melongok saja sebabnya. Saudara, mari kita lihat. Ini kerjaan Roh Kudus nih. Kita lihat urutannya saudara. Tidak kebetulan Galatia 5 ditulis urutan tuh. Ya, kita lihat urutan-urutannya saudara. Yang pertama kata-kata apa? Hiduplah oleh roh. Saya percaya saudara, ketika seseorang yang belum kenal Kristus Yesus, saudara dengar kita berkata, ketika dia bertobat, ketika dia mengaku dan ketika dia dengar firman Tuhan, lalu hatinya tergerak, lalu dia sadar bahwa dia hidup dalam dosa, lalu dia tersungkur dan minta ampun sama Tuhan, dia mencurahkan segala keluh kesahnya sampai dia menjerit kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sadar hidup sebagai orang yang berdosa dan saya mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Lalu dia menangis, lalu dia minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup dia dan dia hidup oleh
roh. Nyala roh hidup dalam hidupnya. Amin. Dia sudah dalam Roh Kudus. Pertanyaan sekarang mau diapain roh dalam dirinya? Iya Mbak ya. Dia harus berjalan terus. Harus mengalami kesempurnaan. Apa tahap kedua? Setelah dia hidup oleh roh. Apa saudara? Muncul keinginan roh. Keinginan roh. Ini saya bicara roh kok. Hiduplah oleh roh. Lalu dikatakan ayat 17, sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Berarti ada kata-kata keinginan roh. Saudara, orang yang sudah hidup dalam roh, lalu muncul keinginan dalam roh. Ya Mbak ya. Dulu nggak pernah ke gereja, tiba-tiba sekarang, gereja di mana ya? Oh itu ada di Mangga 2 tuh, di Water Center, gitu ya, di lantai LG. Datang ke sana, yuk sama-sama yuk. Ayo, dia datang saudara. Lalu dia itu kebaktian. Dulu nggak pernah muji Tuhan, sekarang belajar muji Tuhan. Mungkin belum bisa tepuk tangan. Tepuk tangannya masih meleset, gitu, nggak pernah nyanyi saudara. Dia meleset begitu. It's okay, jangan dimarahin, biarin saja. Nanti dia belajar. Iya Mbak ya. Dulu saya juga belajar, saudara. Saya nggak biasa nyanyi tepuk tangan. Saya katakan dari latar belakang saya konservatif. Saya tidak menjelekkan gereja, ya saudara. Dijauhkan Tuhan, tidak sama sekali. Saya tidak pernah menjelekkan denominasi gereja. Saya berbicara mengenai kehidupan di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi orang jangan suka menjelekkan gereja. Itu bukan tugas kita. Penghakiman itu datang dari Tuhan. Kita semua bersaudara dalam Kristus Yesus. Amin. Suatu hari murid-muridnya nanya sama gurunya, Rabi, itu ada orang yang ngusir setan. Enggak dalam kelompok kita. Yesus bilang apa? Biarkan aja. Selama mereka tidak bertentangan dengan kita. Ya Pak ya. Yesus mengatakan begitu. Jadi kita tidak persoalkan ya. Sampai di mana tadi? Oh keinginan roh. Jadi ketika seorang itu mulai ada roh dalam kudus, dalam dirinya, muncul keinginan. Itu apa? Memuji Tuhan. Ya enggak? Memuji Tuhan. Dulu nyanyinya gampang. Saya bertobat tahun 79 saudara. Saya bertobat tahun 79 dan 80 saya mulai pelayanan. Saya jadi pendeta bukan karena keluaran, tapi karena kejadian. Gitu ya. Bukan karena sekolah Alkitab, kemudian saya keluar jadi pendeta. Enggak, tapi karena kejadian. Karena saya juga mengalami pertobatan 79, saya mengalami pertobatan radikal. Sebelumnya saya aktif dalam gereja Katolik, di mana gereja mula-mula saya. Tapi saya enggak ngerti. Ya. Senin sampai Sabtu itu kehidupan duniawi. Minggu masuk seperti domba disuci. Disabunin dicuci. Putih mengkilap seperti salju. Keluar Senin mulai kena abu-abu. Selasa lebih abu-abu. Rebo udah mulai gelap. Kamis Jumat hitam udah Sabtu masuk lagi sebersih lagi. Gitu kehidupan saya dulu ya. Tapi ketika 79 saya mengalami pertobatan radikal sekali. Saya mengalami lawatan Tuhan melalui pembaptisan Roh Kudus. Saya enggak ngerti namanya pembaptisan Roh Kudus. Enggak ngerti saudara, mana pernah diajarin saudara. Ya, saya masuk dalam persekutuan di mana saya kuliah di kampus. Duduknya melingkar. Yang hadir enggak banyak 13 orang, 12 orang. Enggak banyak saudara. Itu pun karena apa? Nunggu pelajaran pertama kedua ada tenggang waktu. Teman saya ajak, yuk kita ikutan persekutuan doa. Yuk ikut aja daripada buang waktu. Ya, waktu saya duduk di sana nyanyi tepuk tangan. Waduh, saya bilang wah saya baru sadar nih saya masuk aliran yang salah nih. Zaman 1980 itu ada aliran namanya aliran Children of God. COG. Ya, sekarang sudah dilarang dan sudah mulai berkurang. Lalu ketika nyanyi tepuk-tepuk tangan, saya belum biasa. Tapi lagunya gampang. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Nyanyi begitu-gitu aja. Kalau sekarang 4 bait, 3 bait. Pusing, kalau nggak ada LCD, Anda nggak bisa nyanyi. Saya jamin saudara. Worship leader dan singan pasti juga nggak bisa hafal lagunya. Karena banyak sekali ya kata-katanya ya. Kalau dulu mah gampang. Mengikut Yesus. Keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak gentar, gampang nggak? Ya, sekarang juga seperti rusa yang haus, panjang banget itu saudara. Kalau ini mati, Anda apa lagunya ini? Paling senandungnya doang tuh. Saudara, itu semua karena keinginan roh. Saya dulu nggak baca Alkitab, saudara. Tiba-tiba, saudara, pergi ke toko, cari Alkitab. Mulai baca Alkitab. Ketika saya pertama kali baca itu Yohanes 11. Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Saya seumur umur nggak pernah baca Alkitab. Tapi ketika saya mengalami perjalanan Roh Kudus, saya beli Alkitab, saya buka Alkitab.
Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Saya seperti diajak oleh Roh Tuhan dalam satu film, itu kehidupan saya. Seperti Lazarus yang terbungkus dengan kain lampin, tidak bisa bergerak. Nangis saya di kamar saya, saudara. Nangis tersungkur, Tuhan ampuni saya Tuhan. Hari ini saya celik di hadapan-Mu. Hari ini Engkau bebaskan saya. Segala keterikatan kehidupan anak muda, waktu itu saudara, bebas saya. Saya perokok, kehidupan anak muda, Anda ngerti lah. Saya nggak perlu ceritakannya, itu zaman jahila. Kehidupan rahasia iblis dalam-dalam, jangan perlu tahu saudara. Itu yang saya kerjakan, tapi tahun itu saya mengalami kebebasan. Dan saya mulai baca terus. Waktu saya pertama kali datang dalam persekutuan di mana saya berada, takut saya saudara, jujur. Nyanyi tepuk tangan. Ketika doa, tundukkan kepala. Doa rame, di gereja saya enggak ada gitu. Zaman itu saudara ada namanya UFO. Anda tahu UFO? Unidentified Flying Object. Ketika mereka berdoa ribut, saya pikir ini doa, ini bahasa UFO nih. Ini yang waduh saya bilang mati saya, teman saya ini ngawur nih ajak saya kemarin. Dia tengah doa, tiba-tiba ada yang berteriak. Dalam nama Yesus, gitu. Semuanya berteriak sama-sama, cuman saya doang yang nggak berteriak. Dan bulu kuduk saya langsung berdiri, gitu. Ini bukan penuh Roh Kudus, tapi takut saudara waktu itu. Saya bilang mati nih saya nih. Ini dalam perkumpulan yang aneh nih buat saya. Ya, tapi saya harus jujur ketika khotbah, yang khotbah itu anak muda, saudara. Baru di posma rambutnya cuma 2-3 cm. Dia khotbah berapi-api 30 menit. Isi khotbahnya itu semua buat saya. Saya bilang begini, ini teman gue kasih tahu dia nih. Dia pasti udah kong kali kong nih. Dia tahu saya mau datang, dia kasih tahu. Dia khotbah semua tentang kehidupan lama saya, saudara. Wah, dia sikat habis melalui firman Tuhan. Tapi saya jujur, saya happy loh. Kalau dulu saudara saya bisa marah, tapi ketika dengar khotbah hari itu, saya senang gitu. Dari sekian acara yang saya dengar tuh senang dengar khotbahnya. Cuman ketika pulang saya bilang begini, nggak mau balik lagi gue, kapok, ngeri bener, nyanyinya ribut, doanya berisik, nggak bisa nggak ini ada agama. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya di kamar baca Yohanes 11, hancur hati saya. Mau balik lagi minggu depan, saudara. Ketika minggu depan datang lagi, nyanyi lagi, kan jalan gampang nyanyi. Ketika duduk melingkar, khotbah lagi, isinya sama lagi buat saya, saudara. Wah, saya bilang dahsyat anak muda nih, kok bisa tahu ya pesan saya. Lalu ketika itu selesai, saya baru tahu namanya altar call, saudara. Dulu saya nggak tahu kan. Mari kita tundukkan kepala. Dulu dalam cuma 12 orang. Yang main gitar itu bukan gitar, ukulele. Gitu. Gitu. Saya bisa main musik, saya ngerti gitu. Oh, enak lagunya. Ketika tunduk kepala, mari kita tundukkan kepala. Dan nyanyi. Lemah lembut suara Yesus memanggil saya dan kau. Anda tahu lagu itu? Itu lagu pertama kali saya dengar dalam penyembahan. Ketika dengar lagu itu, saudara, air mata saya ngalir. Aduh, Tuhan panggil saya. Tapi saya nggak tahu Tuhan gimana saya mau menjawabnya. Tiba-tiba saudara yang khotbah bilang begini, hari ini saya tergerak untuk berdoa. Siapa yang datang pagi hari ini? Kan itu jam 10 pagi atau jam 11. Kalau mau didoakan angkat tangan. Dalam hati saya bilang begini nih, gua mau, saya mau tapi malu. Pertama kali datang, 2 kali datang. Nyanyi sekali, lalu yang khotbah bilang begini, saya tahu yang datang pagi hari ini ada yang mau didoain tapi malu gak mau angkat tangan. Dia tahu saudara. Mateng saya bilang nih. Ini seperti translate loh saudara, benar saya. Seperti translate, ada connect batin saudara. Saya bicaranya bukan saya ngarang-ngarang saya di hadapan Tuhan, saya bicara apa adanya pertobatan saya. Saya bicara mengenai keinginan Roh Kudus. Saudara ketika dia bilang begitu, dia bilang begini, sekali lagi saya tantang, kalau Anda mau didoakan angkat tanganmu. Nggak nunggu-nunggu saudara saya angkat tangan. Tundukkan kepala. Tiba-tiba saya dengar kursi, semua keluar dari kursi. Anda tahu meja kursi kampus kan begitu kan, depannya ada papan. Itu bunyi kratak semua, pada ngangkat semua. Rupanya keluar semua, numpangin tangan saya saudara. Semua. Ada yang dipegang, ada yang kepala, semua dipegangin. Wah, tapi ketika dipegang saudara, itu seperti selang air yang terhambat. Bum, keluar tuh. Pus.
Ini ngocor nangis kenceng-kencengnya. Waduh Tuhan ampun saya, nangis saya jadi. Angka 11 keluar, angka 1100 keluar, semua keluar. Nangis saya nangis enggak. Waduh udah nggak tahan malu lagi, sudah nggak dengar malunya lagi sekali. Nangis selesai. Teman saya bilang, aduh puji Tuhan. Lu puji Tuhan dia. Orang nangis puji Tuhan. Saya malu nggak berani ngangkat muka saudara. Tapi jujur hari itu saya lega sekali. Dan saya tidak mau menoleh ke belakang. Saya mau memandang ke depan. Saya sadar itu semua karena keinginan roh dalam diri saya. Anda pernah ngalamin enggak? Anda pernah ngalamin enggak? Itu Anda memiliki keinginan roh. Jangan main-main dengan keinginan roh. Anda bisa datang pagi-pagi tempat ini. Saya tahu ini keinginan roh yang mengajak saudara. Kadang-kadang keinginan roh ketika muncul, ada temptation, ada pencobaan. Apa itu? Keinginan yang lain. Keinginan daging. Orang Kristen yang gak sadar langkah-langkah dalam kehidupan dalam roh, seringkali berhenti dalam ketika mereka naik dalam level keinginan roh. Ya, mau doa, roh mengatakan, yuk doa, mau doa nih. Ketika mau doa, tiba-tiba, take him out. Nonton dulu, nonton dulu sebentar, doa kan bisa ntar. Ini kan jarang-jarang ini. Ketika mau doa, tiba-tiba denger, sepak bola begitu ya. Anda nonton dulu. Ketika mau doa, boleh ngantuk, capek. Orang mengatakan, besok aja, sehari begitu. Besok begitu lagi. Keinginan daging itu seringkali menarik kita untuk kita tidak mengikuti keinginan roh. Minggu mau ke gereja, Anda diperhadapkan, mau keluar kota jalan-jalan, apa ke gereja? Ya bahkan keluar kota juga bisa ke gereja. Puji Tuhan kalau Anda sadar. Tapi setengah tahun saya kalau orang udah keluar kota, lupa ke gereja. Iya Pak ya? Puji Tuhan yang di sini enggak ya, yang di luar sana banyak. Seringkali keinginan daging itu menarik kita. Saya berkatakan, bertahan saudara. Anda jadi orang Kristen bertahan dengan keinginan roh. Lawan keinginan dagingmu. Jangan mau ikutin lagi. Terus pertahankan. Ketika Anda tahu Anda harus baca firman Tuhan, paksa itu. Paksa, baca. Ketika Anda tahu bahwa itu Anda harus berdoa, paksa diri Anda untuk Anda berdoa. Ya, ketika Anda tahu bahwa hari itu Anda harus ke gereja, harus melayani, paksa diri Anda. Ingat saudara, kita lagi sedang berjalan dalam menuju kesempurnaan dengan melibatkan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Anda tidak pernah akan sampai saudara. Impossible. Kalau sudah muncul keinginan roh, Anda ikutin terus. Anda sampai kepada level apa saudara? Apa tadi? Dalam Galatia. Yang ketiga apa? Halo? Anda garis ini nggak tahu sih? Dipimpin oleh roh. Saudara, ketika kita sudah terbiasa mengalir dengan keinginan roh, Anda akan sampai dalam pimpinan roh. Ketika kita dalam pimpinan roh, di sana sudah bermanifestasi karya Roh Kudus. Ada berapa karya Roh Kudus? Ada berapa? 9. Ada 9, 1 Korintus 12 Anda baca ya. Ada 9 karya Roh Kudus. Ketika kita sudah hidup dalam pimpinan roh, saya percaya manifestasi karya roh sudah ada di sana. Hikmat, marifat, karunia bahasa lidah, mengerti makna bahasa lidah, mukjizat, nubuat dan seterusnya. Ada 9 itu saudara. Iman dan semua bekerja. Saya percaya beroperasi dalam diri seseorang ketika dia setia dalam pimpinan roh. Sampai di sana. Anda doain orang lain mengalami transfer spirit Anda. Dia mengalami semangat. Ketika Anda mendoakan orang sakit sembuh. Kenapa? Sudah mulai manifestasikannya roh. Saya lihat seringkali orang Kristen puas posisi di sini. Padahal di situ belum. Ada satu level lagi. Apa? Apa saudara? Buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau. Itu yang kita capai sampai kepada buah-buah roh. Jadi saudara buat saya, ini pemahaman saya. Buah-buah roh itu tidak terjadi dalam satu sekejap. Amin. Orang yang bertobat suka mengatakan, saya sudah punya buah roh. Anda, kalau buat saya bukan tidak percaya, buat saya perlu diuji. Kenapa? Kadang-kadang buah pertobatan dengan buah roh, seringkali orang suka suka kecampur gitu.
Buah pertobatan dengan buah roh beda, saudara. Ya, apa sih buah roh? Tadi sudah kita baca, apa saudara buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Saya mau tanya sama Anda saudara, apakah orang yang tidak percaya kepada Kristus, ada enggak buah-buah rohnya? Ada enggak? Ada tidak? Apa yang dikatakan damai sejahtera, sukacita, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya mau tanya sama Anda, tolong jawab dengan jujur. Lebih baik salah di gereja daripada salah di luar. Menurut Anda, apakah orang yang tidak percaya kepada Kristus punya nggak sifat ini? Punya tidak? Punya nggak damai sejahtera mereka? Punya nggak kasih? Punya nggak kasih mereka? Punya nggak mereka kemurahan, kebaikan? Punya enggak? Halo? Pernah enggak dengar orang bilang berkata gini, itu orang Kristen, gua lebih baik dari dia. Dia orang Kristen enggak pernah berbuat baik. Gua bukan orang Kristen, gua suka nolong orang. Makanya gua malas pergi ke gereja. Karena orang Kristen pelitnya minta ampun. Bantu orang enggak mau. Marahin orang mau. Bukan Anda yang di luar sana. Pernah dengar begitu? Pertanyaan saya, mereka punya kebaikan enggak? Loh, kok berbeda sekarang? Yesus bilang begini nih, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak seperti dunia yang memberikan damai sejahtera. Berarti dunia ada damai sejahtera enggak? Saya bicara damai sejahtera, sukacita nih ya. Saya tidak bicara mengenai hal yang esensi, saya akan masuk jelaskan saudara. Jadi pengertiannya gini saudara. Bedanya apa sih Pak? Bedanya gini, kalau kita bicara damai sejahtera, kalau orang dunia ukurannya, di mana mereka senang itu ada damai sejahtera. Tapi kalau orang Kristen biar susah tapi senang. Kan nggak masuk akal tuh. Susah tapi senang. Ya susah nangis mesti dong. Ya susah sedih. Tapi biar susah tapi senang. Ya, kesabaran. Orang di luar Kristen punya kesabaran nggak? Punya saudara. Cuman kesabaran mereka tuh diukur kapan? Ketika lagi mengalami kehidupan di lembah. Ketika orang Kristen lagi mengalami tekanan, masalah, penyakit, ekonomi terhimpit, dia bisa memiliki kesabaran. Nah itu karya Roh Kudus. Ya enggak? Pernah nggak Anda bilang begini, kalau belum bertobat nih, awas loh, mumpung udah bertobat nih, gitu ya. Jadi orang gini, nah saya ngerti, berarti orang itu sudah diproses oleh Roh Kudus dan dia sudah berjalan di dalam buah roh. Halo? Anda sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Puji Tuhan, ada yang ngangguk-ngangguk kepala. Saya ngerti Anda sudah mulai terbuka. Tapi yang masih melonggok gini, saudara masih ngerti nggak? Oke, saya mau masuk dalam poinnya. Seringkali, jadi kita harus mengalir sampai kesempurnaan buah roh. Itu yang dimaksud dengan kesempurnaan mengalir kepenuhan Roh Kudus. Apa yang menghambat seringkali orang Kristen untuk hidup dalam kesempurnaan? Saya ingin ajak dalam poinnya terakhir, 1 Korintus pasal 13, mari kita buka. 1 Korintus, hal-hal apa yang seringkali menghambat orang Kristen untuk tidak bisa sampai kepada kepenuhan Allah, mengalami namanya kedewasaan kesempurnaan dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal yang ke 13 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 dan 11. 2, 3. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah saudara, saya ulangi lagi. Kita dalam kehidupan Kristen kita harus kita mencapai kesempurnaan sampai tadi dalam buah-buah roh. Harus melalui proses saudara ya. It's okay, jangan gentar, jangan takut. Pertahankan ya. Berjalan terus sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang dengar sorry firman Tuhan. Nah, tapi seringkali hal-hal yang kita perlu ketahui juga, ada hal-hal yang bisa menghambat kita untuk kita sampai kepada kesempurnaan Allah. Yaitu apa? Sifat kekanakan kita. Saudara, jadi orang Kristen harus belajar. Harus belajar saya katakan. Yaitu apa? Tinggalkan sifat kanak-kanak. Karena sifat kanak-kanak itu tidak pernah membawa kita dalam kedewasaan.
Dalam hal apa dikatakan sifat kekanak-kanakan? Ada 3 hal yang disampaikan ciri-cirinya. Yaitu apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Saudara, anak-anak tuh ngomong kadang-kadang saudara suka berubah-berubah. Ya, ya Pak ya. Lihat anak-anak saudara suka berubah-ubah. Ya, seringkali kita bisa mengatakan, ya ini ngomongannya seperti kanak-kanak. Suka berubah-berubah nih. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, dia selalu berubah-berubah. Dalam soal apa? Bertutur kata. Singkat saja dalam soal bertutur kata. Saudara jangan main-main dengan perkataanmu. Mati hidup ini ditentukan oleh perkataan. Kalau Anda dan saya sudah jadi orang Kristen, jangan sembarangan untuk berkata-kata. Jangan sembarangan ngumbar janji. Kalau Anda berani berjanji, Anda harus berani tepati. Kalau Anda mengatakan ya, kerjakan ya. Alkitab mengatakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu jahat. Jadi kalau Anda katakan, Anda berjanji, besok kita ada yang pertemuannya, kita ketemu. Kalau Anda bisa katakan, ya saya pasti datang. Kalau iya, apapun yang terjadi, Anda harus datang. Kalau toh nggak bisa, Anda beri kabar. Mohon maaf, saya nggak bisa datang. Karena tiba-tiba saya ada urusan mendadak. Ya Pak ya. Tidak, bilang tidak. Ya, jadi orang Kristen harus berani bertanggung jawab atas setiap tutur kata kita. Saya kasih ayatnya ya, suratan Petrus. Mari kita lihat suratan Petrus. Satu Petrus pasal 3. Ayat yang 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kau memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi jangan main dengan perkataan. Jadi orang Kristen, Anda berkata-kata harus berani berkata, harus bertanggung jawab. Hei suami istri, saya bicara sedikit nih. Siapa yang sudah menikah? Coba angkat tangan saudara, saya ingin tahu berapa persen sudah menikah. Oke, terima kasih. 60% kurang lebih. Yang belum menikah tutup telinga, ini urusan orang yang sudah menikah. Kecuali Anda yang mau menikah. Sedikit saya keluar dari konteks saya. Suami istri, Anda hati-hati dengan mulutmu ya. Jangan suka menyerang teman hidupmu dengan kata-katamu. Salah satu dari 10 hal yang membuat perceraian, ada 10 poin yang bisa membuat pernikahan itu menjadi berantakan. Salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi antara teman hidup. Iya Pak ya? Hati-hati ya, suami istri yang sudah menikah. Kalau gua tahu gua nggak kawin sama lu. Ini ngomong begini, ngomong. Kalau gua tahu gua nggak kawin sama lu nih, kalau lu misalnya begini, ini suami sama istri atau istri sama suami kan saking kesal lihat kelakuannya dia. Teman ini begini, gua juga. Kalau gua tahu lu begini, gua nggak kawin, lu keturunannya begini semua, gitu saudara. Dia pakai keturunan, lu ngomong pakai keturunan lu ya. Emang keturunan lu enggak? Gitu saudara. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara ngomong begini, gara-gara ngomong ketidaksukaan akan karakter teman hidup. Ngomong begitu, merembet kan. Ya memang apa? Mau apa? Kita cerai yuk. Siapa takut? Cerai saudara. Gara-gara apa? Ngomongan. Yang mau ngomong baik-baik aja. Ya apa orang marah gini ngomong baik-baik. Itu kelebihan orang Kristen. Lagi marah bisa ngomong baik. Lo bener dah saudara. Bedanya apa orang Kristen sama orang Kristen kalau kita marah ngomongin sembarangan. Halo? Kalau setuju katakan amin. Cuma 5 orang setuju nggak apa-apa saudara. Masih ada yang setuju sama saya. Tapi saya percaya orang lagi marah mesti, kalau gini saudara saya kasih tahu, kalau Anda lagi marah makanya jangan suka ngomong. Loh benar enggak? Mana lebih kayak, mohon maaf ya, mana lebih baik Anda mau marah-marah ngomong kebun binatang atau ngomong puji Tuhan. Gitu. Mana lebih baik saudara? Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lebih baik kan daripada ngomong yang ganda, daripada mengutuk dia tuh. Halo? Iya, udah gitu gini. Udah jangan ngomong dulu deh. Gitu, saudara tenangin pikiran dulu. Serius saudara, saya sama istri saya bisa nggak ada salah paham? Bisa saudara. Oh pendeta bisa ya? Bisa, pendeta juga manusia.
Makanya sama dengan Anda nggak makan kabel, pendeta. Bisa satu saat juga bisa marah, lalu ketika marah bagaimana? Saya sama istri saya puji Tuhan dengan berjalannya waktu pernikahan saya sudah 20 tahun lebih, akhirnya kami bisa mengerti. Istri saya tahu ketika saya lagi nggak siap, dia tidak berondong dengan segala pertanyaan, berondong dengan segala persoalan. Dia tunggu saya soft. Saya juga begitu ketika saya pulang, saya lihat istri saya dalam kondisi tidak siap. Apapun yang terjadi di rumah saya kadang berantakan misalnya, saudara. Saya tidak akan berondong dia, saya sampai tunggu, saya lihat dia soft. Saya baru ngomong sama dia. Karena kami belajar di pengalaman. Dan kami belajar dengan firman Tuhan. Jangan kita merusak pernikahan kita dengan kata-kata yang sia-sia. Halo? Ya, pernikahan itu terjadi karena perkataan. Saya ulang lagi nih. Satu keluarga terjadi karena perkataan. Di mana? Gini, Anda ketika menikah, Anda kan ada ikatan janji tuh. Ya Pak ya. Ketika Anda mau menikah, dipanggil ke depan, sebelum diberkati, pasti gembala Anda pendeta mengatakan ini, ayo katakan ikatan janji. Ya, si Melan sama si Akong berdua gini. Ada yang nama Melan Makong di sini. Nggak ada ya, puji Tuhan. Ini si Akong bilang gitu, Melan, hari ini aku terima engkau menjadi istriku. Aku berjanji kepadamu, aku akan setia kepadamu dalam keadaan duka, suka. Kaya, miskin, sehat, sakit. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepadamu. Aku berjanji. Ya tak? Si Melan pasti mati benar-benar. Si Melan begini, Akong, aku terima engkau menjadi suamiku hari ini. Aku berjanji kepadamu juga. Aku akan setia kepadamu dalam keadaan suka duka. Kaya, miskin, sehat, sakit. Dalam keadaan apapun juga aku tetap setia kepadamu. Sampai maut memisahkan kita. Dia pasti nangis, saudara. Lalu gembala bilang apa? Kalau sudah menyatakan cinta, silakan berlutut. Iya, Pak ya. Dia berlutut. Lalu pendeta itu akan tumpang tangan. Dia akan berkati. Seturut dengan pengakuan ikatan janji mereka. Lalu saya percaya. Yang satu dan satu ditambah. 1 plus 1 become oneness. Jadi satu kesatuan. Dan terjadi payung kerohanian dalam rumah yang ada. Tetapi ketika Anda rusak dengan perkataan, cerai, gitu. Itu bolong tuh saudara. Tudung pernikahan saudara, bolong. Dari mana bolongnya? Ini perkataan ini. Ya ini juga begitu. Ya, yang ini pakai tembak. Yang ini. Ya, yang ini nggak malah lagi. Bang, dibom saudara. Ya, pokoknya bam, mereka lupa dalam tudung rohani mereka, pernikahan mereka bolong. Ya, Pak ya. Yang udah menikah coba jawab dengan jujur dalam hatimu. Ketika Anda berkelahi, ketika Anda bisa ngomong maki-maki, Anda puas apa sedih? Siapa yang bilang puas? Gua puas. Puas banget. Siapa yang bilang begitu? Atau yang ini, sedih Pak, sedih saya. Yang udah menikah diam aja. Anda puas apa sedih? Anda mengatakan gini, aduh, nyesel gue. Tapi gengsi itu, malu. Tunggu dia ngomong dulu dong. Dia ngomong baru gue jauh. Dia juga begitu, tunggu disenggol, baru tak senggol lagi. Tungguan. Kalau begitu terus iblis masuk, rusak saudara. Gara-gara apa? Kata. Yang kedua, perasaan anak-anak. Saudara, jadi orang Kristen jangan suka main perasaan deh. Halo? Pak, kalau gitu kita nggak punya perasaan dong. Bukan maksud saya. Kita punya perasaan, tapi jangan membiarkan perasaan itu menguasai kehidupan kerohanian kita. Benci gua sama itu orang. Emang dia doang yang benar? Ya, Pak ya. Satu hari saudara ketika saya mau ke gereja, waktu itu beberapa tahun yang lalu, anak saya mau tampil di gereja untuk kur anak sekolah minggu. Ini beberapa tahun yang lalu. Anak saya sekarang sudah besar-besar. Ketika saya tunggu di mobil, tiba-tiba istri saya naik, lalu anak saya yang perempuan naik. Kaget saya. Kenapa kamu marah-marah? Mau ke gereja kok marah-marah? Ini nih mami nih, pakai sepatu ini sakit. Sepatu baru sudah. Istri bilang, kan kamu hari ini harus nyanyi. Kan seragam. Sepatunya mesti warna sama. Iya mami beliin. Ya tapi sakit. Iya namanya sepatu baru.
Kamu pakai lama juga megar. Kalau sekarang kamu longgar, nanti lepas kayak Cinderella, tinggal gitu. Mendingan sekarang pakai, mungkin agak sakit, enggak apa-apa, nanti juga biasa. Ya semua anak saya kecil, itu masih kecil anak saya. Aduh sempat saya mau marah juga, tapi saya pikir entar lagi dah. Ke gereja. Sampai di gereja turun, anak saya yang perempuan di mobil naik monyong begitu, ketemu temennya, dia ketawa-ketawa, udah ketawa bercanda-bercanda. Dalam arti begini, bagus tadi saya nggak omelin istri saya. Kalau saya omelin istri saya malam istri saya jadi nggak enak, anak saya udah ketawa-ketawa teman-temannya. Lupa sama kakinya yang sakit, saudara. Iya Mbak ya? Itu namanya anak-anak. Perasaannya suka gampang. Saudara, saya kasih tahu ya, Anda jadi jemaat di tempat ini, Anda kan jemaat di tempat ini. Anda kalau ditegur, dikoreksi oleh para pemimpin gerejamu, jangan marah. Memang gereja cuma satu. Saya kasih tahu, di Jakarta ada 1653 gereja. Keliling dah, cari dah yang cocok. Saya jamin tidak cocok, saudara. Tidak ada yang cocok. Syukur-syukur Anda kelilingin itu Tuhan belum datang. Kalau Tuhan sudah datang, Anda lagi jalan-jalan, diomelin Tuhan. Saudara. Jadi sebenarnya kalau Anda berjemaat tempat ini, Anda sudah bertumbuh tempat ini, Anda dikoreksi oleh gembalamu, ditegur oleh para pemimpin-pemimpinmu. Jangan Anda tersinggung dan marah. Itu bagian pendewasaan karakter. Kalau setuju katakan amin. Belajar saudara, jangan main perasaan. Yang ketiga, apa dikatakan di sini? Perasaan yang terakhir apa? Berpikir. Jangan berpikir seperti kanak-kanak. Anda tahu cara pikir anak-anak? Anak-anak punya pikiran present day. Coba lihat anak kecil present day. Dia enggak pernah khawatir papa mama yang punya uang enggak punya uang. Coba lihat, pokoknya gini, ma jajan. Betul enggak? Ma uang sekolah, bayar Anda. Dia enggak pernah pikir, minggu depan minum susu enggak pernah mikir dia saudara anak gitu. Pokoknya ma susu dia minta, Anda kasih. Terlepas susunya apapun, pokoknya dia tak percaya bahwa hari ini papa mama saya pasti akan siapin makanan untuk saya. Iya baik. Dia enggak pernah mikir jauh ke depan. Anda kalau mau hidup dalam Tuhan, Anda sebagai kehidupan Kristus, jangan hanya mikir hari ini, tapi Anda juga harus pikir jauh ke depan. Halo? Pak, kan ada ayat mengatakan hari ini kesusahan hari ini. Itu bicara soal kesusahan. Itu bicara soal kesusahan. Tapi soal planning, saudara harus berpikir depan, saudara. Ada amin? Kadang-kadang orang Kristen cuma ambil ayatnya sembarangan gitu. Itu bicara soal kesusahan, hari ini cukup hari ini, hari besok punya kekhawatiran sendiri. Tapi dalam kehidupan kita harus punya planning ke depan. Harus Anda punya obsesi hidup. Seringkali terjadi apa? Perbedaan antara cara pandang para pemimpin rohani dengan jemaat. Kadang-kadang para pemimpin jauh ke depan berbicara soal visi. Tapi jemaat bilang begini, Pak, hari ini aja deh Pak, hari ini masih lapar. Iya tuh, kalau kita bicara soal visi, kita tidak bicara soal apa yang terjadi sekarang. By faith, we walk by faith. Itu Paulus mengatakan. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita ada dalam realita kehidupan, tapi kita jangan jatuh, jangan kita kalah dengan realita. Tapi kita menang dengan janjinya Tuhan. Kita berjalan dengan janjinya Tuhan. Saya percaya saudara, kalau 3 sifat kanak-kanak ini kita singkirkan. Kehidupan dalam Galatia. Itu akan memanjak kita ke dalam kesempurnaan. Doa saya, bila Anda datang pagi hari ini, Anda adalah orang Kristen yang mengalami kepenuhan Allah senantiasa. Sehingga dari hari ke hari, Anda mengalami pemuncakan, peningkatan dan sampai kepada puncak kesempurnaan Tuhan. Ada amin. Tuhan memberkati. Sejumpa kita bangkit berdiri.